Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, selamat datang di acara populer Podcast Perpustakaan Lintas Cerita, di mana di acara ini kita akan mengundang berbagai narasumber untuk bercerita. Dan pada kesempatan kali ini kita mengundang narasumber yang luar biasa, Bapak Ahya Ansori. Selamat sore, Pak Ahya. Halo populer. Oke. Populer. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini kita akan mengupas tema yang sangat menarik, yaitu mind power, kekuatan pikiran, Pak ya. Dan kita juga tahu teman-teman ya, menurut bukunya Ustadz Nasrullah, beliau menyampaikan dikutip bahwasanya setiap pikiran kita ini seperti magnet yang mampu menarik segala sesuatu. Nah, seperti apa nanti kita akan kupas jauh lebih dalam lagi bersama Bapak Ahya. Atau saya manggilnya Bang Ahya aja, Betul Bang ya. Saya lebih nyaman dipanggil Bang Ahya. Oh iya. Lebih nyaman. Berasa jauh lebih muda, lebih semangat. Itu. Ya, karena kalau lebih muda kayaknya energinya lebih wah gitu. Oke, jadi teman-teman di acara populer ini kebetulan Bang Ahya pun guru saya juga bagaimana belajar, bagaimana mengelola pikiran. Saya juga pernah belajar dengan beliau. Maka oleh sebab itu kita akan kupas lagi, lebih tajam, lebih dalam lagi apa itu mind power atau kekuatan pikiran. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya teman-teman populer ya. Nama beliau lengkapnya apa, kegiatan apa, dan kesibukannya apa. Boleh, silakan Bang Ahya. Oh, terima kasih Mas Yazid. Halo sahabat populer. Izinkan kenalkan nama saya Ahya Ansori, SIP MSI. Alhamdulillah sekarang saya aktif di salah satu perguruan tinggi swasta dan diamanahkan sebagai kepala bagian perpustakaan. Luar biasa. Iya, amanah. Dan yang kedua saya juga mengajar di institut itu. Namun saya punya kesibukan di luar itu juga. Biasanya saya senang dengan dunia mind power atau dunia pikiran. Gitu. Masih dosen juga? Dosen Bang juga ya? Alhamdulillah ngajar di sini. Ngajar apa kalau boleh tahu mata kuliahnya ini? Mata kuliah ada personality development. Sekarang udah ini ya, mungkin diganti dengan adab ya. Oh ya, pendidikan adab. Karena di Institut Setiami kita ada tagline-nya berakhlak mulia, unggul dan berdaya saing. Maka oleh sebab itu ada mata kuliah khusus yang benar pendidikan adab ya Bang. Betul. Oke. Kemudian kegiatan di luar apa aja selain ngajar, dosen, kemudian jadi ketua perpustakaan? Iya, di luar kadang ya dengan kemampuan mengerti keilmuan tentang mind power gitu, karena ini sangat amat bagus keilmuannya, bisa menghealing seseorang gitu. Kemudian berbagi memecahkan sebuah permasalahan, terus kita bisa merilis emosi atau emosi yang bahasa ada luka batin di masa lalu, yang trauma, yang fobia, betul. dengan Termasuk kecanduan rokok kayak gitu bisa juga. Bisa sangat bisa sekali dengan menggunakan macam-macam ya. Ada menggunakan hipnosis atau kita pakai SEP, spiritual emotional freedom technique. Banyak sekali deh. Oke. Menarik sekali teman-teman. Jadi ini baru pembukaannya aja. Jadi mind power ini sangat luas, termasuk di dalamnya ada hipnosis, kemudian ada LOA ya, Law of Attraction. Tapi kalau versi magnet tersebut itu ada namanya Law of Projection kalau bahasanya Pak Anus. Jadi memang mind power ini teman-teman ini luas sekali. Nah, nanti kita akan bahas lagi seperti apa. Tapi sebelumnya teman-teman apakah sudah tahu mind power itu apa? Nah, boleh kita dengar dulu penjelasan oleh Bang Ahya. Apa sebenarnya mind power itu, Bang Ahya? Sederhana aja ya, itu pikiran sadar. Itu aja sih. Sederhana pikiran sadar. Tapi kalau menurut Wikipedia itu ada kemampuan kejiwaan manusia untuk berpikir secara sadar yang mempengaruhi dan sekaligus dipengaruhi oleh emosi, imajinasi, memori, dan perasaan-perasaan yang lainnya gitu, dan kemauan gitu. Nah intinya saya kalau memudahkan untuk memberikan definisi ya pikiran sadar. Karena mind power ini sedikit saya menjelaskan ada hanya pada manusia saja tanda petik ya. Karena manusia kan punya pikiran. Betul. Nah sekaligus pikiran yang diberikan oleh Tuhan gitu ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu tidak mungkin ini sesuatu yang sifatnya bukan sembarangan ya. Ini hal yang istimewa yang membedakan manusia dengan dengan hewan, dengan tumbuhan. Ini yang membuat manusia mulia ya. Betul. Di Quran kan banyak ya, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak mengingat, dan seterusnya. Jadi sederhananya begini,
kejahatan yang terbesar itu ya pikiran, dan kemuliaan yang paling mulia itu ya pikiran itu sendiri. Orang suci mengatakan seperti itu ya. Jadi kejahatan itu ya pikiran itu sendiri, dan kemuliaan itu ya pikiran itu sendiri. Jadi bisa dikatakan inti dari manusia itu ada dalam pikirannya ya. Iya, karena 24 jam kita bangun tidur sampai tidur lagi kan pakai pikiran. Nah, bahkan di gelombang dari gelombang 4 sampai 8, 4 sampai 7 lah ya, hearts itu manusia itu tidur bermimpi itu pakai pikiran. oh iya, makanya apa yang kita pikirkan sebelum tidur kadang terbawa dalam mimpi kita. Mimpi, iya betul. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat populer mengerti tentang atau paham tentang mind power ini saya katakan ini sangat powerful sekali, sangat membantu kita bagaimana supaya kita menjadi orang yang bisa mengarahkan pikiran kita, karena ini memang alat untuk hidup dalam artian kita menjadi baik, kita mencari makan, ini kan semuanya ditentukan oleh pikiran. Makanya betul. penting sekali mind power ini bagaimana kita mengelolanya. Karena ketika pikiran kita nanti positif, maka akan mempengaruhi segala aktivitas, bahkan mempengaruhi tingkah laku dan kepribadian kita sebagai manusia, betul ya? Betul. Ya intinya selagi dia manusia dan dia punya pikiran yang sehat, yang waras, artinya dia punya kemampuan yang begitu hebat. Karena pikiran ini bisa mempengaruhi ke dalam internal manusia maupun ke eksternal. Eksternal ini ke alam semesta, bisa juga ke lingkungan yang terdekat, bahkan ke alam semesta. Bisa mempengaruhi. Karena itu alat yang diberikan super canggih itu. Yes. Yang menciptakan Allah. Makanya kalau kata Ustadz Nasrullah, saya pernah dengar itu satu sama terhubung. Nah, magnet rezeki ya dalam bukunya itu, setiap kita ini pikiran kita jadi magnet yang bisa menarik apapun, dan ternyata satu sama terhubung. Betul. Berarti pikiran kita, mind power kita masing-masing manusia kepada manusia lain, orang di sekitar kita itu bisa saling terhubung ya. Betul. Karena pada frekuensi tertentu ya, karena pikiran, saya bicara pikiran ini bukan berarti akal saja ya, melibatkan perasaan itu emosi. Pikiran dan perasaan, khususnya pikiran pada frekuensi tertentu dan orang itu juga pada frekuensi tertentu, itu bisa nyambung. Mas Yadi kan punya HP ya? Yes. Terus ada nomor saya. Kalau misalnya ada sinyalnya terus ngetik WA, tentu akan muncul di saya juga, karena saya juga sampai pesannya. Karena frekuensinya sama. Begitu, frekuensinya sama. Begitupun kita. Kalau kita men-set pikiran kita pada pikiran yang baik, maka orang-orang yang datang itu adalah sekeliling kita orang baik. Sederhananya begitu. Betul. Sebaliknya, ketika mindset pikiran kita atau power pikiran kita digunakan untuk hal yang buruk, maka akan menarik hal yang buruk. Itulah yang dibilang, makanya ya sejahat-jahatnya penjahat ya pikiran kita, dan sebaik-baik dan atau semulia-mulianya pikiran sesuatu ya pikiran kita. Wah, jadi penting sekali sahabat-sahabat populer. Jadi mind power ini sangat luar biasa ya, bagaimana seni mengelola pikiran kita sehingga pikiran kita ini harus senantiasa positif. Karena tadi yang disampaikan Mbak Haya, pikiran kita ini sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita, bahkan mempengaruhi orang-orang sekitar kita juga. Jadi memang harus kita kelola. Nah, seperti apa nanti? Nah, kita akan kupas lagi selanjutnya, itu bagaimana kaitannya. Apakah hipnosis ini bagian dari mind power juga, Bang Ayah? Iya, tepat sekali. Kemudian apa kaitannya nih hipnosis ini dengan mind power? Betul. Jadi begini, Mas Yadi. Hipnosis ini di samping keilmuan komunikasi, ya, di situ juga ada permainan pikiran. Ya memang sih gitu, nanti akan lebih luas lagi penjelasannya, tapi saya mempersempit begini. Ketika saya berbicara kepada seseorang, kamu ini bodoh gitu. Ya, itu kan kalimat komunikasi yang negatif. Iya, negatif, dan orang yang mendengar itu pasti ada perasaan tidak nyaman. Gitu. Dibandingkan saya harus berbicara, ini kamu sebenarnya hebat loh, hanya perlu belajar sedikit saja. Itu kan kalimatnya berbeda ya, tetapi dirasa juga berbeda. Ini kalimat adalah komunikasi, tetapi hasil yang dirasakan itu berbeda. Nah, inilah hipnosis sederhananya, seni mempengaruhi ini adalah kombinasi antara pikiran dan komunikasi. Hipnosis berbeda dengan hipnotis ya, Bang ya. Kalau hipnotis
sepemahaman saya kalau di buku hipnotis nama orangnya Fa'il, Oh, kayak gitu. gitu. Kalau di bahasa Arab Fa'il. Oke. Jadi memang hipnosis ini mempengaruhi ya. Jadi memang teman-teman sahabat populer. Jadi hipnosis ini bagaimana kita bisa mempengaruhi pikiran kita ini dengan kata-kata. Karena pernah pengalaman pribadi saya baru mendengar saja, baru membayangkan saja cerita jeruk asem. Kita baru mendengar cerita, kita kayak saraf kita itu tersugesti ya, nah, kayak mengeluarkan air liur. Air liur betul. Nah, ya. Berarti kesimpulan apakah kata-kata ini juga akan mempengaruhi saraf-saraf dalam diri kita ya? Betul. Makanya ada NLP, Neuro Linguistic Programming. Karena ketika kita ngomong ini, saraf-saraf kita merespon. Gitu. Oh. Sejauh itu kan tadi Mas Ajit mengutip daripada bukunya Pak Nasrullah ya. Ya artinya kita terhubung gitu dengan yang lainnya. Bahkan kita terhubung juga dengan saraf-saraf kita. Ketika komunikasi, berpikir, mengucapkan itu terhubung dengan dengan diri kita. Bahkan pada sel-sel terkecil pun terhubung. Maka ketika orang apapun kata-katanya itu ya pasti akan berdampak dan mempengaruhi. Iya, tinggal nanti mempengaruhi emosinya kuat apa enggak, bibitnya Pak, keyakinannya gitu. Maka kan ada tuh orang yang suka ditepok sembuh gitu. Sembuh, padahal gitu bibitnya dia, keyakinannya dia meyakini itu sehingga direspon oleh tubuh dan terwujudlah itu. Jadi bukan karena ilmu magic ya, kayak simsalabim sembuh, bukan seperti itu ya. Dan orang-orang dulu Nusantara kita itu sudah hebat sekali. Yes, gitu. Seperti ibu-ibu kita ya, mungkin saya juga ngalamin waktu kecil untuk mensugesti anak menjadi baik lewat dongeng, cerita sebelum tidur. Tahu nggak? Sebelum tidur itu kondisinya itu turun dari beta ke alfa. Dari kondisi itu sekitar berapa hajat ya? Dia itu 8 sampai 15 hajat itu kondisinya translingan sehingga bisa dimasukkan sugesti. Dan itu bisa gampang sekali untuk dipengaruhi. Iya, disugesti dipengaruhi dengan kalimat-kalimat positif. Sehingga pas bangun, oh iya tadi cerita ibu tentang si kancil nggak boleh mencuri ketimun. Jadi mengajarkan supaya tidak mencuri ketimun. Ingat ya, bukan cerita saja, tetapi perasaan si ibu juga tertransfer ke si yang menceritakan si anak. Nah itulah vibrasi perasaan. Yes, vibrasi perasaan ya. Saya mau mengatakan ini lagi adalah my power semua karena pikiran dan perasaan itu satu keutuhan menurut saya, pikiran sadar. Yang terlibat. Berarti apapun ya, termasuk tadi contoh yang Bang Ayah sampaikan, negatif pun juga akan direspon juga ya. Makanya kita harus hati-hati dalam berpikir dan berkata karena akan mempengaruhi saraf-saraf dalam hidup kita, bahkan mempengaruhi nasib kehidupan kita, Bang ya. Betul. Tahu nggak? Ada cara dalam Islam, karena saya Muslim ya. Ketika kita terlanjur berpikir sesuatu yang negatif atau melakukan sesuatu yang negatif dan kita tidak, misalnya kita iri gitu, itu orang kok punya HP pamer banget gitu, misalnya begitu ya. Dan itu terlanjur gitu terjadi. Apa yang diucapkan? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Kita kembalikan ke zat yang maha luas, yang maha uncountable, yang bisa terhitung, yang maha besar. Dan kita kembalikan ke situ semua. Sehingga itu menjadi tameng supaya tidak kembali feedback kepada kita ini sesuatu negatif. Itu yang mungkin cukup berat ya, karena banyak sekali yang kita di fenomena yang terjadi ya ketika kita ada orang yang melihat tetangganya beli kulkas, kitanya yang panas dalam. Panas di dalam ya. Iya, yang harusnya gitu. Ada yang beli mobil, tetangganya ternyata malah kejang-kejang. Berarti memang mempengaruhi juga ya, seni bagaimana kita juga bisa mengolah pikiran kita sehingga mempengaruhi emosional perasaan kita. Luar biasa sahabat-sahabat. Iya, masih aja sedikit ya. Ini juga penyakit ain, saya baru melihat. Penyakit ain itu antara pikiran, perasaan. Ini pun saya tidak akan menjelaskan konkret secara detail sini ya, karena nanti pembahasannya ada hadis-hadisnya juga ya. Iya. Itu bisa terjadi kepada orang yang baik maupun tidak baik. Itu bisa. Boleh dilihat nanti di Wikipedia tentang penyakit ain. Apakah itu bisa terjadi? Ternyata itu bisa berpotensi menjadi hal yang buruk pada kehidupan seseorang. Itu juga dari pikiran. Dan perasaan. Makanya kita nggak boleh kalau kita punya anak, misalnya kita jumawat terhadap anak kita, misalnya gini. Nah ini, dan
mungkin tetangga kita senang gitu terhadap anak kita, tapi itu bisa menjadi penyakit aib. Maka sesuatu yang ini harus disandarkan kepada yang Maha Besar, yaitu Allah. Kalau saya Muslim, jadi saya sandarkan kepada Allah. Jadi anak kita, kebiasaan kita, tulisan kita, kecerdasan kita, kalau mendapat ujian, di sininya jangan jumawa. Kalau jumawa itu akan masuk penyakit aib. Ada potensi. Takabur, jangan sampai sombong. Iya, saya bilang ada potensi ya. Potensi, maksud saya potensi terjadi penyakit aib. Maka menghilangkannya itu salah satunya mengembalikan kepada Zat yang Maha Besar. Gitu. Ya, jadi penyakit ain ini kalau saya baca hadisnya itu pernah terjadi juga di zaman Rasulullah ya Pak ya. Jadi 1400 tahun yang lalu teman-teman, dan itu ternyata dari pikiran, dan sekarang pun sampai sekarang masih ada seperti itu. Jadi memang bagaimana kita bisa mengelola pikiran kita, sahabat populer, dan ini lebih menarik lagi nih, semakin kesini semakin menarik lagi. Nah sekarang tadi tentang hipnosis ya, bagaimana hipnosis ini juga ternyata mampu mengatasi trauma, kemudian mampu mengatasi fobia. Nah sebenarnya hipnosis ini apa sih Bang Ahya? Ya, kalau saya mengambil Sejarahnya seperti apa? Kutipan Romo Dewa itu salah satu ya boleh dibilang pasar dalam hipnosis untuk zaman sekarang ini, gitu ya. Nah, beliau mengatakan sederhananya seni mempengaruhi, gitu, seni mempengaruhi. Intinya seperti itu aja sih hipnosis. Dan mempengaruhi ini kan nilainya ini kan tergantung yang memberikan penilaian. Dia tuh berdiri di tengah gitu, tinggal mau ditarik ke kanan atau ke kiri. Misalnya Mas Yazid dipengaruhi oleh saya untuk rajin membaca Quran. Misalnya, artinya saya mempengaruhi Mas Yazid, Mas, kalau Mas Yazid baca Quran nanti fadilahnya ini. Nah, Mas Yazid terpengaruhi oleh ucapan kata-kata saya. Artinya Mas Yazid itu terpengaruhi oleh saya dan dinilai, penilaian pengaruhnya itu adalah positif, gitu, positif. Nah, mungkin ininya beda lagi. Misalnya Danang terpengaruh, ada seorang namanya Danang terpengaruh oleh bandar narkoba, dan dia terpengaruh. Ketika terpengaruh oleh ucapan si bandar narkoba, dia menggunakan narkoba, berarti pengaruhnya negatif. Gitu. Jadi seni mempengaruhi ini ya dia itu netral saja sebenarnya, tinggal mau ditarik ke arah yang positif atau negatif. Oke. Jadi hipnosis ini mempengaruhi ya melalui mind power. Jadi penting sekali teman-teman, kita harus tahu juga mind power ini bagian-bagian cabangnya di bawahnya, salah satunya hipnosis. Makanya kita akan kupas lebih jauh lagi hipnosis, bagaimana mempengaruhi, kemudian bagaimana mengatasi fobia-fobia. Ini penting sekali. Kalau dari sejarahnya sebenarnya hipnosis ini boleh apa seperti apa, positif atau negatif sebenarnya Pak? Iya, sejarah. Banyak orang awam yang belum memahami. Iya, memang kan terjadi pergeseran makna ya. Yang tadinya kan hipnosis ya hipnosis keilmuan saja. Sekarang kalau barangnya habis hipnotis ya gitu. Padahal nggak segitu recehnya. Tapi kita nggak bisa membendung pemikiran di luar sana. Habis media-media juga begitu. Seseorang terkena hipnotis, uangnya diambil. Media juga membuat campaign seperti itu, memframing campaign seperti itu. Padahal hipnosis nggak begitu. Tapi hipnotis dan hipnosis itu beda ya? Ya tadi saya bilang masyarakat akhirnya kenal namanya hipnotis. Padahal kalau keilmuan hipnotis itu adalah orangnya. Tapi sebenarnya sama ya? Iya sama lah. Hipnotis itu sama. Anggap sama lah gitu. Cuma itu sama-sama mempengaruhi, tinggal dibawanya kemana ya? Apakah mempengaruhi baik atau negatif? Iya. Padahal itu kan orang yang misalnya ya, saya kasih contoh penipuannya begini. Ini ada kardus, misalnya isinya adalah iPhone X misalnya gitu ya. Padahal kardusnya doang, terus saya bilang, Mas Yazid, maaf banget nih, saya lagi butuh uang banget ini, istri saya sakit, ini ada iPhone, Mas Yazid bayarin 3 juta aja gitu. iPhone X kan 30 juta, anggaplah gitu ya, 20 sekian lah. Minta tolong aja gitu kan. Mungkin karena Mas Yazid iba kepada saya, ya udahlah gitu. Sebelumnya Mas Yazid terpengaruh. Padahal nggak pengen. Pas dibuka ternyata isinya bukan iPhone, malah Xiaomi gitu. Nah di situ kan artinya saya menggunakan celah pertama rasa iba kasihan kepada saya gitu. Saya masuk dari situ, dan kemudian kedua rasa rakus Mas Yazid. Kalau Mas Yazid muncul rasa rakus, wah iPhone X ini. Iya ya. Gitu. Jadi walaupun udah punya handphone, udah punya iPhone. Tapi karena rasa ibanya tadi yang kena ya. Penipuan itu dua aja, dari rasa iba atau ketakutan, iba atau ketakutan. Yang kedua ya dari rasa rakus.
Gitu. Penipuan itu aja masuknya dari situ. Iya, bukan karena niat pelaku ya, tapi juga karena ada kesempatan. Karena kesempatan. Nah, tapi memang hipnosis ini harus kita campaign ya Bang Yahya ya. Jadi bukan hanya untuk berbuat jahat, berbuat negatif seperti itu, tapi memang bisa juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Nah, apa aja sebenarnya manfaatnya hipnosis ini? Iya, hipnosis itu banyak sekali manfaatnya. Karena kan kita kan diperangkati oleh pikiran ya. Iya. Dan pikiran ini adalah pikiran sadar dan bawah sadar. Sehingga hipnosis ini bisa menghipnosis, ada istilah hypnoself, menghipnosis diri kita sendiri dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik menjadi baik. Gitu. Nah itu ada tekniknya, ada caranya. Ataupun kita ingin mempengaruhi orang dari perbuatan yang buruk menjadi perbuatan yang baik, gitu. Itu pun bisa. Nah jadi hipnotis sebenarnya banyak sekali manfaat. Bisa membuat anak-anak yang tadinya nggak suka sayuran disugesti menjadi suka sayuran. Oke. Kemudian anak-anak yang tadinya ngompol jadi tidak ngompol, gitu ya, dengan teknik hipnosis atau hipnohita. Bahkan luka-luka batin di masa lalu itu kan bisa mempengaruhi sampai dewasa. Saya ada mahasiswa saya yang saya bilang, ayo bertanya, saya mau tanya Pak, tapi susah gitu, nggak bisa ngomong, dia agak gagap gitu, kayak Ajis gagap mungkin ya. Ternyata saya tembak ini, waktu kecil sering dibentak orang tua nggak? Waktu kecil suka bilang, terus diem gitu. Itu kan yang ngomong orang tua ya. Padahal udah lama. Iya, udah lama. Ada yang ngomong orang tua, dia punya otoritas dan bawah sadarnya terbuka, masuklah, terinstal masuk ke pikiran bawah sadar. Tersimpan Di memori. Sehingga sampai yang besar ini memori itu kayak semacam menginstalasi dirinya sendiri. Kalau misalnya mau ngomong sulit, karena waktu kecil pernah dibentak, kamu diam dan berisik, kamu nggak boleh nakal, kamu nggak boleh ngomong. Itu akhirnya dia nggak boleh ngomong. Gitu. Karena kita nggak nyalain orang tuanya ya, kita hanya mau mengangkat sebuah fenomena saja gitu. Bahwasanya ada kejadian yang dia punya otoritas yaitu orang tua, kemudian mensugesti anaknya gitu, karena umur dari 2 tahun sampai 13 sampai 15 itu critical faktornya, atau bertahun-tahun. Iya, gerbang dari sadar ke bawah sadar ini masih belum sempurna, jadi bisa ditembus masuk. Bayangkan kalau diinstal dengan kata-kata negatif itu, kamu diam ya, kamu jangan banyak ngomong ya, kamu jangan berisik ya, sehingga itu mempengaruhi sampai dewasa. Jadi kalau ngomong sulit mengungkapkan, padahal idenya besar, idenya banyak, tapi sulit diungkapkan. Karena ada kejadian di masa lalu, yaitu tadi, jangan ini ya, jangan itu, jangan ini. Oke. Jadi memang berdampak sekali ya. Ini berlaku juga mungkin untuk orang tua Bang Yahya. Iya. Sangat hati-hati karena setiap yang dikatakan itu akan terekam oleh alam bawah sadar dan mempengaruhi kehidupan. Mungkin saya dulu pernah lihat, kayaknya dulu dari Bang Yahya juga materinya kalau nggak salah, dulu waktu ngisi di sekolah. Ada foto yang gajah yang dirantai. Oh, ini kerbau. Oh, kerbau yang ditusuk pakai tali. Iya, di bawah anak kecil itu. Yes, betul itu kerbau. Ada juga gajah. Nah, salah satunya juga itu kerbau. Ketika kerbau itu difoto, kemudian dia dibawa seutas tali kecil oleh anak kecil, dan banyak orang yang mengomentari bahwasanya kok nurut begitu. Iya, apa namanya, kerbaunya nggak mau lari. Iya, bisa saja kerbau itu lari dan anaknya itu bisa terpental sama bulan. Tapi ternyata kerbau itu ternyata nurut aja. Nah itu ternyata ada yang menarik itu, yang direnggut pertama kali oleh kerbau itu adalah keyakinannya, pikirannya. Ketika hidungnya itu sudah kena tali, sudah dicocol, maka dia akan mengikut aja. Apakah sama seperti itu mungkin? Yes. Jadi sistem yang sudah terinstal di bawah sadar itu seolah-olah mengarahkan kita kepada apa yang sudah terinstal. Kalau instalatnya itu baik, maka akan mengarah menjadi baik. Orang yang biasa sholat subuh, dia akan terbangun tanpa alarm, tanpa disiram, tanpa diteriak-teriakin sama mama papa. Dan itu kan karena sudah terinstal. Nah, nanti kita akan bicarakan nantilah ya, kenapa bisa masuk ke bawah sadar. Itu banyak komponen-komponen yang bisa masuk ke bawah sadar itu. Nah itu seperti itu. Nah sebaliknya, saya itu sorry ya bagi orang yang merokok misalnya. Nah itu kecanduan. Iya. Asem kalau nggak setelah makan. Di gambarnya tulisannya dahsyat banget ya gambarnya. Gambar dulu terus ada, saya itu sorry ada yang bolong, macam-macam deh ya. Tapi kayaknya nggak ngefek ya. Kenapa?
Karena yang berpikir itu 12% adalah pikiran sadar. Dia melihat, iya saya tahu itu, saya tahu semua itu, ini nggak baik, ini gambar mengerikan. Tapi itu cuma 12% pikiran sadar. Yang di dalamnya bawah sadar itu 88%. Nikmatnya menghisa, membakarnya, ngobrolnya, bolanya, gitu kan, makan singkongnya mungkin, semua itu terinstal, ya semua terinstal di bawah sadarnya. Sehingga ketika dia bilang berhenti merokok, 12 dengan 88 gitu loh. Kalau diadu yang menang 88%, menang bawah sadar, gitu. Makanya solusinya untuk menghentikan itu mungkin salah satunya yaitu dengan hipnosis. Salah satunya dengan cara hipnosis. Nah, betul. Ini menarik nih. Jadi memang teman-teman sahabat populer ya. Jadi untuk menghilangkan itu semuanya memang metode salah satunya dengan menginstal ulang ya Bang ya. Bisa menginstal. Ibaratnya pikiran alam bawah sadar kita ini sudah merekam sesuatu hal yang mungkin trauma, ketakutan atau apa. Nah, itu cara satu-satunya adalah menghilangkan itu semua yaitu dengan cara menginstal pikiran-pikiran positif dan menghilangkan pikiran-pikiran yang sebelum-sebelumnya. Ataukah itu dikecilkan atau dibaurkan atau seperti apa? Banyak metode. Ada yang di-delete gitu ya. Kemudian baru di-install gitu. Atau mungkin ini dikecilkan, kemudian di-install program baru sehingga tertimpa dengan program yang baru yang lebih bagus, yang memberdayakan. Banyak teknis loh. Banyak teknis. Nah, makanya saya ingin mengajak juga nih untuk sahabat-sahabat populer yang ingin mendalami tentang hipnosis. Rencananya saya akan ada webinar gitu, nanti akan ada juga pemberitahuannya, dan saya akan ada juga pelatihan offline-nya. Ya nanti aja lah ya. Oke, sahabat populer. Apabila teman-teman nggak sabar ya pengen belajar, ternyata hipnosis itu luas dan hipnosis ini adalah satu dari bagian mind power. Ada tadi hipno teaching, ada hipno hipnoslim, termasuk ada hipno selling buat teman-teman marketing ya. Apalagi di tengah kondisi pandemi ya kan. Ketika daya beli menurun mungkin hipno selling sangat bermanfaat juga ya. Iya, Mas Yeri, mohon maaf ya saya tambahkan. Ada pertanyaan mungkin begini, saya emang bisa ya bisa menghipnotis ya, atau hipnotis itu susah nggak sih? Hipnotis itu hanya orang-orang tertentu nggak sih gitu ya, ilmiah atau enggak sih gitu, atau saya harus gimana dulu gitu? Dengar ya, saya ini belajar hipnosis ini otodidak, jadi bisa dipelajari dan sangat mudah kok gitu kalau kita fokus dan menginginkan kita bisa gitu, itu saja. Dan ini sangat ilmiah dan alamiah gitu. Jadi bukan ada unsur mantra-mantra magic. Kayaknya nggak ada deh, saya belajar nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu ya. Kalaupun misalnya ada pengembangan segala macam gitu, itu nanti pembahasannya agak beda lah gitu. Tapi intinya kalau Anda berminat untuk belajar hipnotis dan Anda mengatakan apakah saya bisa, sangat bisa sekali. Karena saya belajar secara otodidak. Oke, baik sahabat-sahabat populer ya, podcast Perpustakaan Lintas Cerita. Di pada kesempatan kali ini kita membahas tadi sudah mind power ya, turunan dari mind power salah satunya adalah hipnosis yang tadi kita sudah kupas tuntas. Namun apabila teman-teman ya sahabat populer ingin belajar lebih dalam lagi, tunggu infonya ya. Siap, nanti admin. Nah, admin akan share di mana nih nanti rencananya? Nanti ada lah di sini. Ada di linknya di bawah ini ya. Dan tentunya jangan lupa ikuti webinar-webinar selanjutnya yang nanti akan ditayangkan untuk sahabat-sahabat populer untuk mempelajari lebih dalam lagi apa itu hipnosis. Karena memang tadi sudah dikatakan sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita. Karena setiap manusia ini dipengaruhi oleh pikiran. Ketika kita bisa memanajemen pikiran kita, kemudian kita bisa mengatur pikiran kita sehingga mengantarkan kehidupan kita jauh lebih baik makanya ya. Mungkin sebelum kita akhiri ada pesan yang mau disampaikan pada sahabat populer. Baik sahabat populer, kita ini kalau Anda manusia, pasti Anda manusia yang nonton ya, saya juga manusia. Mohon maaf ya kalau bahasanya bukan untuk ini. Artinya ketika kita, selagi kita ini manusia, pasti kita dibekali yang namanya pikiran. Nah, pikiran ini kalau tidak dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh, dan itu tadi yang kembali saya sampaikan tadi, sejahat-jahatnya penjahat adalah pikiran kita. Dan sebaik-baiknya sesuatu yang baik itu adalah pikiran kita sendiri. Jadi intinya pikiran ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
tinggal kita bagaimana caranya menggunakan pikiran ini sebaik-baiknya untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Itu saja. Oke, terima kasih Bang Arya. Kita tos dulu pada kesempatan kali. Kesimpulannya, sahabat populer, manusia ini adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang mulia. Nah, dalam Al-Quran dikatakan laqad khalaqna fi ahsani taqwim. Makhluk yang sangat mulia. Karena apa? Karena ada pikiran yang ada dalam diri manusia. Terima kasih sekali lagi Bang Arya sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan sahabat populer semuanya. Kita akhiri di acara podcast Perpustakaan Lintas Cerita. Selamat Sore. sore. Dadah.